والاستفادة والحسنة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدين الهدى على الخير ذاته وقربه وصوابه وحسن الخاتمة مع اللطف الآخرة والصلاة القادمة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil habibul mahbub ala alihi al-qadiril jah wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Idil al-Qadim bi hubbikillah ma dhabat illa wa farja Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود شر الجهر في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح ذي رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa kita bertemu dalam rutinan malam Jumat di Majelis Taklim Al-Adwarul Habasyiyah dengan membaca diawali dengan membaca Masyairul Khairat karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dan membaca Ratib Al-Attas penciptanya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau seorang wali kutub, walinya Allah Subhanahu wa taala dari negeri Hadramut Yaman. Terus selanjutnya kita mengkaji ya seperti biasa kajian ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih diberikan ruh dalam jasad. Kita masih diberikan sehat. Kita masih diberikan selamat. Kita masih bisa melihat anak kita. Kita masih bisa melakukan apa yang kita inginkan dalam hal dunia. Kita masih bisa tersenyum ketika melihat sesuatu yang membahagiakan. Itu semua nikmat dari Allah di malam Jumat ini. Maka wajib kita syukuri agar nikmat tersebut tidak Allah ambil, nanti kita bakal menyesal. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang yang hadir majelis taklim seperti ini semua punya kesibukan masing-masing. Yang itu rumah tangga ya sibuk dengan rumah tangganya, yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya. Namun kenapa kalian semua saudara-saudari semua bisa berkumpul di dalam majelis seperti ini? Itu bukan suatu kebetulan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memilih kamu, memberikan engkau taufik, kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan untuk menyembah Allah dalam hal ibadah, dalam rangka menuntut ilmu. Nah, ini kan menuntut ilmu ini. Itu suatu nikmat yang belum tentu orang yang banyak uang sekalipun mendapatkan, belum tentu. Orang yang sehat kan banyak, belum tentu mau seperti ini. Orang kaya belum tentu mau seperti ini.
Tapi kalau ada orang kaya, orang sehat, orang miskin, dan semua diberi nikmat oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk seperti ini, itu berarti nikmat anugerah terbesar dalam hidupnya. Jadi bukan sembarangan ya. Jadi seperti itu. Kalau kita syukuri, itu poin pertama. Karena apa? Kebaikan itu kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, tidak mungkin kita akan melakukan kebaikan. Karena kebaikan tersebut datangnya bukan dari diri kita sendiri, tapi dari apa? Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah memberikan hidayah, ya, cahaya kebaikan untuk hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kemudahan sehingga jasad kita ini mudah untuk melakukan kebaikan. Contohnya apa lagi ini? Ada lagi contohnya. Contohnya apa? Ya contohnya orang tua yang ingin melakukan kebaikan, ingin mengunjungi, ingin hadir majelis, tapi nggak bisa. Karena apa? Jasadnya lemah. Ya, yang ada hanya niat. Tapi ada orang tua yang bisa hadir, jasanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya orang tersebut telah diberi anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia bisa duduk di dalam majelis yang penuh dengan barokah. Oke, kali ini kita akan mengkaji daripada musibah terbesar adalah musibah dalam agama. Ya. Jadi kalau jenengan ingin tahu, musibah terbesar itu bukan musibah kehilangan anak, kehilangan apa, gunung jebol, apa, laut umat gitu. Tapi apa? Musibah terbesar dalam hidup itu ialah musibah dalam agama seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aqdamil masaibi al-musibatu fid din. Wa min aqdamil masaibi al-musibatu fid din fa hiya min aqdamil masaibi dunya wal akhirah. Itu. Di antara musibah yang terbesar bagi seseorang adalah musibah dalam agamanya. Ya. Wahia nihayatul khusran alladhi la ribha ma'ahu. Musibah ini adalah musibah dunia akhirat yang terbesar. Wal hirmani alladhi la tama'a ma'ahu. Kerugiannya juga sangat besar. Ini la nasabu bil musibati fa ahmadullah ala arba'a marrati asfuruhu. Sedikit pun tidak ada keuntungan sama sekali. Apa itu musibah agama? Ya. Apa itu musibah agama? Asfuruhu. Apa itu musibah agama? Idlam takun ad-damamahiyah wa idza razaqani sabra 'alaiha wa waqafani istirja'a lamma arjuhu fi min as-sawabi wa idza lam yaj'alha fid din. Jadi musibah agama itu yaitu hilangnya keimanan kepada Allah atau sesatnya keyakinan dan lunturnya keislaman. Wah, hari saya jelaskan. Imam Ibnu Abi Dunya menerangkan bahwa Syekh Syurail berkata, aku kadang terkena musibah, dan ketika aku tertimpa musibah, aku bersyukur kepada Allah 4 kali. Pertama, bersyukur karena aku hanya demikian pahala, padahal aku mampu menimpakan yang lebih besar. Jadi Syekh Syurail ketika mendapat musibah, ia malah bersyukur. Bersyukurnya apa? Kalau dapat musibah pasti dapat pahala sih. Ya. Pertama itu. Terus kedua,
bersyukur karena diberi oleh Allah kesabaran. Syekh Suraim ketika diberi musibah dia sabar, maka dia bersyukur. Ketika aku diilhami oleh Allah bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga dapat pahala. Siapa yang mau mengucapkan itu dapat pahala. Dan keempat, aku bersyukur ya wa itlan yaj'alha fid dini. Dan aku bersyukur kepada Allah karena musibahnya bukan masalah agama dan keyakinan. Maksud daripada perkataan Syekh Suraim radhiyallahu anhu. Jadi musibah terbesar, kalau kamu tahu ya, musibah terbesar itu bukannya kamu kehilangan istri, atau istri kehilangan suami, ataupun usaha kamu bangkrut, ataupun kamu gulung tikar, ataupun kamu gak ada uang, ataupun anak kamu meninggal, ataupun kamu dibenci orang. Itu bukan musibah terbesar. Ataupun tsunami ya, alam gunung meledak, itu bukan musibah terbesar. Tapi kata Syekh Suraim, musibah terbesar itu ialah lunturnya keislaman jenengan sedaya, terus sesatnya keyakinan, ya, itu kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Bukan hanya musibah di dunia, tapi untuk akhirat juga itu. Belum ya? Contohnya bagaimana? Nih, contohnya orang dalam Islam itu dijelaskan apapun itu ada ilmunya. Makanya ibadah kepada Allah itu harus dasarnya dengan ilmu. Sholat harus dengan ilmu, gak bisa ikut-ikutan saja, gak bisa. Wudhu ya harus dengan ilmu, ya. Terus berdagang harus dengan ilmu, usaha harus dengan ilmu, bisnis harus dengan ilmu. Nah, ilmu tersebut ada di dunia karena kita masih hidup, benar. Tapi bagaimana ilmu di dunia itu bisa menjadikan pahala untukmu di akhirat? Gitu loh, yang dagang tapi dagangannya bisa oleh pahala, gue besok menang akhirat. Si bisnisnya oleh pahala, si besok gue menang akhirat. Berarti dia belajar ilmu dunia untuk akhirat. Bagaimana caranya? Caranya kita belajar. Caranya kita belajar bagaimana cara berdagang yang baik sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana kita jual beli? Jual beli itu bagaimana? Kita harus tahu. Ya, karena baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan seperti itu. Terlebih lagi ketika kita mencari dunia hanya untuk memuaskan nafsu, memperkaya diri, engkau akan dapatkan itu. Engkau akan dapatkan itu karena Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang engkau usahakan dan engkau niatkan. Benar? Usahanya kamu menjadi orang kaya, engkau dapatkan itu. Usahanya kamu menjadi orang sukses, engkau dapatkan itu. Usahanya kamu menjadi orang yang makmur, engkau dapatkan itu. Tapi ingat, dunia ada akhirat. Apakah duniamu itu yang mau di dunia sukses makmur enak, tapi di akhiratnya itu gak enak? Nah kalau bisa kan di dunianya makmur, sukses, enak, nang akhiratnya yo enak, bener kan? Iya, orang berakal seperti itu. Aku ingin di dunia kaya, sukses, makmur, di akhirat juga kaya. Kaya apa? Kaya kumpul bersama para nabi, kumpul bersama orang soleh, kumpul bersama wali-walinya Allah dalam pandangan rahmatnya Allah, di mana di surganya Allah. Berarti sukses ke akhiratnya. Dunia ini sukses, akhiratnya sukses. Aja jenengan mencari dunia atau sukses. Ingat, perjalanan itu pasti ada pemberhentian. Ya, perjalanan itu pasti ada pemberhentian. Ya, kita ingat dulu lah. Sekarang kita sudah besar.
Kisah sekarang udah bekerja, sudah memiliki anak. Terus siklus itu berkelanjut terus. Maka waktu kita yang kita gunakan, kita hidup di dunia cari uang. Bagaimana caranya? Biar cari uangnya kita dapat pahala. Keringat kita dengan keluarga dapat pahala. Ucapan kita ketika sama rekan bisnis, sama pedagang dan penjual, pembeli dapat pahala. Maka kita harus belajar ikuti bisnisnya, kerjanya, atau cara mencari uangnya bagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Ya. Baik itu. Makanya musibah terbesar itu bukan musibah tadi ya, ditinggal anak, tinggal istri. Saya baru menikah, Ustaz, saya baru menikah berapa tahun? 2 tahun. Saya ngumpulin harta banyak sekali. Ketika saya ngumpulin harta dari usaha kerja keras saya bareng dengan istri saya, tiba-tiba istri saya itu ninggalin saya dan bawa harta saya. Itu musibah terbesar untuk saya itu. Saya sudah lelah mencari harta untuk kemapanan atau untuk kebutuhan kedepannya. Namun ketika sudah tahu ada permasalahan harta, saya bisa hartanya dibagi. Yang namanya musibah itu bukan musibah. Musibah itu ketika engkau tidak mengetahui engkau itu orang yang diberikan iman oleh Allah, engkau dilahirkan Islam, engkau diberikan keyakinan, tapi engkau tidak mengetahui tujuan akhirnya itu kemana. Tujuan akhirnya kemana engkau mengetahui, tapi engkau tidak tahu jalan itu bagaimana, caranya bagaimana. Ya, lunturnya keislaman, sesatnya keyakinan. Maka ketika kita sudah menjalani kehidupan, setiap hari kita berbeda dengan dunia kita masing-masing ya. Masih mulia, masih proyek, masih kerja, masih bisnis, masih karyawan, masih dagang, campuran. Gak apa-apa, cari uang sebanyak-banyaknya gak apa-apa. Tapi ingat, uangnya itu untuk apa? Apakah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja? Ataupun uangnya bisa memberikan manfaat untuk makhluknya Allah yang bernama manusia. Terlebih lagi untuk agamanya Allah, terlebih lagi untuk sesuatu yang bisa menjadikan atau bisa menjadikan sebab ia selamat kelak di akhiratnya Allah. Contohnya apa? Contoh. Ini di kampung ini airnya itu susah. Kita air keran. Nanti orang yang mau minum silakan, orang yang mau minum silakan. Itu kan jadi pahala jariah. Ya, airnya susah ketika musim panas. Kita ngebor air itu, kita bikin di situ. Kita kerja mati-matian sampai sholatnya dipotong. Tapi apa? Niatnya sini dapat uang, saya niat untuk keluarga saya, dan saya niat uang ini rezeki dari Allah akan saya bagikan untuk kemaslahatan orang banyak, untuk umat Nabi Muhammad. Seperti itu kita bikin, terasa nyaman. Jadi kita mendapatkan rezeki dari Allah, di antara bersyukurnya bukan hanya diterima untuk egois kita sendiri saja, tapi apa? Diberikan lagi kembali kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Jenengan kerjanya nyata kayak rugi, gua cepat maju. Aja gitu. Kerjanya jenengan, bisnis jenengan, nyata kayak rugi. Aja nyata gua cewek cewek. No. Ini ngukur dari kau tapi kan Allah bisa mewah kan,
tetep mewah kan. Apa maneh go agamanya Allah go umatnya Kanjeng Nabi. Yang untuk diri sendiri saja Allah masih kasih rezeki, Allah masih lebih sesuai dengan kata usaha dan niatnya. Apalagi jenengan memikirkan untuk yang lain-lain, peluang untuk maslahat orang banyak, maka Allah akan berikan kelebihan. Coba niat kerjanya, niat dagangnya, niat bisnisnya dirubah seperti itu ya. Terus ad-dzikru yamhu dzunuba. Wa qad dzakara Syekh Jalaluddin Suyuti radhiyallahu anhu anil Imam Ahmad bin Jambal fi kitab Zuhdi an Sadiqi Al-Bani qala. Jadi berzikir itu dapat menghapuskan dosa. Apa kaitannya dengan bekerja? Apa kaitannya dengan mencari uang? Apa kaitannya dengan bisnis? Apa kaitannya dengan mencari dunia? Berzikir apa kaitannya dengan mencari dunia? Ada kaitannya? Saya jelaskan. Berzikir dapat menghapuskan segala dosa. Waqad dzakara Syekh Jalaluddin Asy'ari radhiyallahu anhu anil Imam Ahmad bin Jambal fi kitab Syuhdi an Sabit al-Bani qala. Jadi Syekh Jalaluddin Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab Az-Zuhud, dari Sabit Al-Bunani, dia berkata, inna ahla dzikrillah la yajlisuna ila dzikrillah. Sesungguhnya para ahli zikir yang mempunyai dosa sebesar gunung-gunung, ya, wa inna alaihi minal asami amsalil jibal. Wong sing ahli zikir walaupun duwe dosa sebesar gunung-gunung yang ada di dunia, wa innahum la yaqumuna min dzikrillahi wa ma'alihim syai'un. Ketika mereka bangkit dari majelis zikir, keluar setelah berzikir dari majelis keluar, maka dosa-dosanya akan terhapus walaupun dosanya sebesar gunung. Jadi apakah kita ditulis seperti itu yang berzikir? Ya berzikir sekarang. Kenapa? Lah ini kita mengingat Allah, bukan mengingat urusan apa yang kita ingin urusi. Benar. Bukan mengingat kerjaan kita, bukan mengingat istri kita, tapi kita mengingat apa? Allah dengan hati kita dihidupkan di majelis zikir. Seperti tadi kita la ilaha illallah. Zikir yang kita tahu kan la ilaha illallah, subhanallah. Zikir itu sebenarnya bagaimana hati ini ingat kepada Allah dengan cara apapun. Itu namanya zikir. Zikrullah, zikir kepada Allah. Itu tidak harus la ilaha illallah. Jenengan dagang, wong ngemis. Aku durung mangan. Dagangan aku durung payu. Jenengan kudu beda durung payu. Dagangan aku durung payu. Tapi jenengan lala, duit mau dari jenengan diwenehi itu jenengan. Jangan balik ke wong besar. Itu namanya jenengan zikir itu. Hatinya hidup ingat kepada Allah. Kenapa? Dalam pekerjaan jenengan masih berbuat baik kepada orang lain. Berarti jenengan ingat kepada Allah. Sama kayak jenengan itu di sini. Zikir menghidupkan hati, tidak harus la ilaha illallah. Terus itu boleh berucapan, boleh kalimat thayyibah kayak kita membaca Al-Fatihah atas ya. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illallah dan lain sebagainya. Untuk mengingatkan bahwasanya lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam hati. Tujuannya kalau kita tahu artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kan zikir ya, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi ucapannya la ilaha illallah. Ini dari bacaan ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maaf ya kita tapi hanya di mulut saja susah. Ya. Lalu boleh ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ini. Makanya orang-orang yang hadir majelis zikir seperti ini ya, berarti dia sedang menyambungkan dirinya dengan Allah, menyambungkan dirinya dengan Nabi. Nanti antum keluar itu dosanya antum walaupun sebesar gunung akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Terus waqala Abu Ja'far Muhammad Baqir radhiyallahu anhu. Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu berkata, Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir berkata, as-sawa'iqu tusibul mu'mina wa khairuhu wa la tusibu dzakirallahi azza wa jalla. Jadi ada kalanya petir itu menimpa seorang mukmin dan non mukmin, ya, tetapi tidak akan pernah menimpa kepada mereka orang yang suka berzikir. Tadi saya jelaskan berzikir itu intinya ingat, hatinya ingat, akalnya ingat kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, di tempat manapun. Paham ya? Bukan mulai dari mulai ini. Dimanapun, dalam keadaan apapun, ya. Jadi kata Imam Abu Ja'far, Allah nanti petir kan? Udah petir. Ono wong muslim, ono kafir. Ya Allah bisa balik. Apa sebenarnya wong muslim? Petir. Mari kafir petir. Bisa. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan petir. Karena musibah petir, mari muslim ingat kepada Allah. Wow. Muslim tapi tidak ingat kepada Allah hatinya, bisa aja kena petir. Kata Imam Abu Ja'far. Orang kafir apalagi yang tidak bisa kena petir. Tapi orang yang ingat sama Allah, wujud ya Allah. Makanya kan ketika bisa doanya Allahumma sayyibana. Tujuannya apa? Agar sesuatu yang buruk dari hujan, karena ada yang rahmat Allah kan hujan itu. Kalau hujan ada mendung, ada petir dan lain sebagainya. Ya sesuatu yang tidak baik itu ketika kita berdoa itu kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Karena kita ingat Allah lewat doa Allahumma sayyibana dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti itu. Lapor bisa doanya gitu kan. Ya yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bel. Ya, seperti itu aja nggak apa-apa. Maka doa itu kan menghubungi jenengan agar jenengan ingat sama Allah. Allah itu sangat cinta kepada orang yang banyak meminta, banyak berdoa. Tandanya orang tersebut zikir atau ingat kepada Allah. Tapi coba kalau jenengan gak pernah doa, seakan-akan jenengan mampu, walaupun jenengan bisa melakukan sendiri, Allah gak suka. Makanya Allah itu kan maha besar. Apapun bisa Allah berikan kepada kita. Kita tinggal minta saja. Yang banyak sekali minta Allah. Dengan ikhtiar juga kita bisa yang banyak, doanya yang banyak ya. Terlebih lagi hati kita, amalan batin kita, bagaimana caranya dimanapun kita hatinya itu ingat Allah. Caranya bagaimana Bi? Kalau saya caranya seperti ini. Nih lihat nih, kalau saya caranya seperti ini. Ini tas baju kita. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam keadaan apa sih seperti ini? Lagi ngobrol, saya hati saya. Walaupun saya waktu itu hanya lisan saja, setidaknya dengan lisan ini bisa jadi saksi kalau ada Allah, saya itu mengucapkan salawat
la ilaha illallah ataupun melakukan sesuatu yang baik dengan lisan saja. Walaupun kita harus nyentuh sampai hati ya, apalagi nyentuh sampai hati. Allahumma sholli ala Muhammad wa bayangkan Muhammad. La ilaha illallah lagi. Bayangkan bahwa Allah yang menguasai aku yang keturunan. Allah yang menguasai aku yang majelis. Allah yang menguasai aku yang benar. Allah yang menguasai aku yang kantor. Allah yang menguasai aku tempat kerja ini. Ini jadi wasilah perantara alat. Ya, jadi alat kan. Dan jenengan terserah. Mau sampai ke alat. Alatnya apa? Hati. Tadi kata alat. Caranya apa sih bisa gawe jenengan eling Allah? Apa? Ya udah gunakan. Nyong yang murah hati pikirannya Gusti Allah. Tapi kan orang mungkin yang maring sampean terus. Orang mungkin aku nututi sampean terus. Benar? Karena saya punya kesibukannya masing-masing. Tapi kalau saya lihat benda itu, saya ingat Allah, ingin melakukan kebaikan. Contohnya apa? Siwak. Orang siwak. Orang mungkin siwak apa bu? Tuh, oke lah mungkin. Siwak itu mungkin bu. Siwak benar. Nah, siwak rempet. Siwak. Kelingan kan? Tentang akhirat. Makanya bahwa perlengkapan ibadah dalam aktivitas sehari-hari biar hati kita terhubung dengan Allah itu cara saya. Ini jenengan wah tutup ate motor ate putri kok dari hati kau wis oke. Musafna astagfirullah alhamdulillah la ilaha illallah. Kowe contone iki apa nang mesti astagfirullah. Ate mobil apa mesti astagfirullah iki. Alhamdulillah. Ya, ngenteni kaya gue ya, elingan Allah, bener nggak? Ngenteni gue jelek elingan Allah, ataupun lagi dagang, memoni butuh dua, tapi ingat Allah, astagfirullah, Allah Akbar, harusnya saya gue di sisi dengan Allah, kan seperti itu. Apa yang bisa membuat jenengan ingat sama Allah? Ya jenengan tahu sendiri lah. Makanya jangan sering kali ngomong, jangan ingat dobol apa bisa, kalau bisa dikit, Allah kalau bisa, amani jangan lagi kerja, jangan lagi sibuk, iya kan? Mana dia ngomong cerdas, jadi nanti beda kan, mesti Allah. Ini jangan kalian mesti Allah, oh ya Allah seneng, oh kenapa jatuh apa? Mana di beda bisa kalian nyomnya. Allah kan lihatnya hati. Ayo, bukan lihat wajah sini, kan lihat hati. Kiwong kita lagi, kalau kiwak masih kiwak lagi jahit, lagi nang kantor, segera aku ya. Allah kan lihat hati. Hajatnya apa ya? Hajatnya seperti ini kita bulat. Karena yang mulu, ingin hajat 3 bulan orang. Ya, caranya kayak gue, caranya ada yang terhubung dengan Allah. Jangan langsung ke Allah wes, jangan Nabi Muhammad, ya. Kata Muhammad lewat sholat. Jadi seperti itu. Jadi enak, kerjanya enak, tenang, dihadapkan pada sesuatu yang tidak enak, kita tetap enak aja. Apa kegiatan rame, apa pakai uang, apa pakai setan, apa beli soalnya apa, hatinya tenang. Karena apa? Hati kita hidup mengingat Allah. Kalau berzikir dapat menghapuskan segala dosa, ya, apalagi kita mempraktekannya sudah zikir ingat kepada Allah, mempraktekannya dengan tindakan amal perbuatan secara langsung. Contohnya la ilaha illallah, kan perbuatan apa ucapan Allah kan perbuatan la ilaha illallah. Sampai kamu ngomong la ilaha illallah, yang itu sebenarnya top akhirnya sampai lu ngomong.
Shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Dan seperti itu. Kalau seperti itu jenengan dimanapun nama orang kebusuk, dagang orang kebusuk, jenengan orang kebusuk, sinarya orang kebusuk, kan? Ya, seperti itu. Terus, wa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannati fattaqu qalu wa ma riyadul jannah." Jadi sahabat Anas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melewati riyadul jannah, ya, kebun-kebun surga, taman-taman surga," kata Rasulullah, "Hilal dzikri akhrajahu Tirmidzi wa 'anil Imam Ahmad rawa 'anil Ibnu Mas'ud qala inna syaitana tafa bi ahli majlis dzikrin." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melewati kebun-kebun surga, ya, melewati kebun surga, maka singgahlah di tempat itu. Lantas, wa ma riyadul jannah? Tanya para sahabat, apa kebun surga? Ya, apa itu kebun surga? Kata para sahabat. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kebun surga itu ialah majlis-majlis zikir, ilmu, ta'lim. Majlis seperti ini kata Nabi nih, kata saya, itu kebun surga. Sing orang dunia. Lah wong sing mlebu mari majelis berarti mlebu mari kebune surga. Wong sing ora gelem mlebu mari kebune surga apa mani wong mati. Mari surga, wong sing dunia wis ora kebun surga ora gelem mlebu. Apa mani besok mati. Kan iki wis sering ngomong. Ya. Jadi yang hidup saja nggak mau hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, apalagi benci. Nanti kalau wafat meninggal, oh sih dunia nyata deh, orang kita pun surga. Apa maling besok mati, jangan besok gak ada menang. Jangan, ya, wala kedebusin, wala kedebusin. Kedebusin sudah pernah ya. Jadi seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, ya, setan itu, ya, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa setan selalu berputar di antara majlis-majlis zikir. Setan itu selalu berputar di antara majlis-majlis zikir. Makanya ngerasa malah ini tegang dari masjid boleh ngantuk. Bener ya, dikatakan seperti itu nih. Wa anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu bin Mas'ud qala inna syaitana tafa bi ahli majlis dzikri. Jadi kata Imam Ahmad yang meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwa setan itu selalu berputar di antara majelis zikir. Maksudnya gimana nih? Setannya paling orang seneng wong karo wong sing teka mari majelis. Kalau teka mari majelis mesti apa jadi wong sing ngerti agama, sing orang lain yang ngerti tuh. Percaya apa? Setan cekcel, malah titik kupingnya, anak kuping gatel, atau matanya ada gitu, tapi ngobrol lagi apa ya?
Suwe udah suwe melek. Asal Allah. Jenengan coba, teman-teman, ngomong dolanan apa kayak ini? Artis yang sebar-bar. Ya cekinan, dengan kata-kata cekinan. Cekinan, ya si gambar begon cekinan. Rojok itu orang kenapa lagi kuat, anaknya nangis kuat, kamu perlu dewek ya. Saya sendiri di Banjarnanya Ustaz Rajani banyak sekali orang main cekinan ibu ya di Banjarnanya, suaminya kerja ada di pasar, ada di laut, ada di kantor, ada di mana. Ini main cekinan dari dulu ya sampai situ. Setelah itu ngantar lagi sampai mau masih main cekinan kuat. Tapi duduk di sini 2 jam saja dengerin ilmu yang dimana duduknya saja jangan ada di wong budak, jangan ada di wong budak baik. Jika benar yang soleh pahala bisa mengajar apa di korona ilmu, misalnya ilmu di mana? Orang jauh bisa usia panas, bener nggak? Panas, pengen isi beranak, dia orang baru-baru sama dia. Bener sih? Orang baru-baru ya. Seperti itu, orang baru-baru. Dospok bacot, bacot ya. Dia ngomong apa lah? Nggak bisa bilang. Yang ini oleh pada tak mana mikir ilmunya. Bisa orang banyak mereka halal, bisa banyak mati, bisa juga. Anak lo tinggal jadi RW, awal bukan ilmunya, awal paham nggak jadi semua. Semuanya oleh pahala, ya. Men besok mati anjing sudah. Setan dikatakan Imam Ahmad, setan itu berputar-putar di majelis, bukan hanya malaikat yang mengelilingi majelis. Jadi ketika ada majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu seperti ini, di sini kan komplain majelis sholawat ada, majelis zikir ada, majelis ilmu ada. Jadi satu di sini. Itu malaikat kan mengelilingi kita, mengadakan dan meminta istighfar. Meminta apa? Meminta ampun untuk siapa? Untuk orang yang hadir di majelis. Kowe aku ini dosa kabeh. Lah nek kowe teka iki malaikatnya ngene. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang duduk di majelis ini. Seperti itu. Tapi adil Gusti Allah, keturunan iblis yang setan, pada baik udah. Bukan hanya jenengan diampuni malaikat, jalan Gusti Allah main dosa kesalahan hilang, tapi jenengan main pahala tambah kurang. Orang sempurna dengan apa? Digawe ngantuk, main orang nanti ilmune. Contohnya kita lagi bahas tentang zikir kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun. Ning jenengan tuh tetap boleh pahala di majelis. Tapi akhirnya orang bisa ngamalna apa sih sampai ngamu karena orang kerumu. Jadi sempurna bagaimana? Serius fokus orang kerumu, orang ngantuk, baju itu mau, ngoyo, rambung selesai. Setelah itu apa? Fokus, dengerin. Setelah itu keluar dari majelis, praktek. Balik pahala sih sempurna. Bener. Terus diajar sama orang anaknya. Dan jenengan tingkatan sepira. Lho. Ning tekak lu bisa pahala, pasti jenengan sih dipilih setan. Karena malaikat jaluk ampunan keluar dari majelis, setan juga muter-muter di majelis. Ganggu jenengan. Lho, adil ya. Allah kan adil. Lah iblis kan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak saja. Diizinkan berarti diridhoi ora? Diridhoi enggak? Allah Subhanahu wa taala kan meridhoi iblis berarti. Ya iblis, saya ridhoi kamu untuk mengganggu anak cucu ada. Saya ridhoi kamu. Umat Nabi Muhammad disikuat. Semua jaga istiqomah, semua ibadah, semua orang kuat di sinambungan mungkin sih bener-bener nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala
jenengan di majelis seperti ini tingkatannya berapa seperti itu loh. Sekitar dapat pahala barokah. Tapi ilmu ibu anak sing beroleh ilmu nang ini iya ditulis aja mana kalian padahal kowe anak sing wis ilmu metu ilmune diamanah wong sing jeneng amal ilmu maring anaknya ngamal-amali maring ajine terus dadi pahala jariah. Jenengan maring diri kan sare yang lain sebagainya. Nanti jangan sedikit ya. Oh ya. Jadi majelis itu seperti itu. Majelis itu bukan hanya malaikat mengelilingi majelis-majelis ya memintakan ampun kepada orang yang majelis, namun setan juga mengelilingi majelis. Tuh, masya Allah ya kan? Ya 10 menit lagi kamu kalau tenang. Kamu boleh dibuat setan dengan tuh. Ya, masya Allah ya, hujan-hujan barokah. Ya. Alhamdulillah barokah. Saya nggak mau lihat jenengan di sini saja. Saya mau lihat jenengan sama saya di dunia dan di akhirat sama juga ya dunia itu. Kancana dunia, kancana akhirat. Sahabat dunia, sahabat akhirat. Kalau percaya anak mati itu sama ya. Iya, mau dulu itu sama. Dan sama ya. Sing istiqomah, sing rutin. Angel dipaksa sana. Sing rutin. Ya. Jadi seperti itu. Si yakin kepada Gusti Allah. Yang punya usaha siapa Gusti Allah. Sabar itu berat. Tapi kita tetap berusaha untuk bersabar. Bismillah. Orang ngerti takon baru. Orang ngerti takon aja sih takon. Yang jenengan takon, akhirnya jenengan ini. Orang yang mau bertanya, ya dapat ilmu. Tapi orang yang mau bertanya, ya nggak dapat ilmu. Takon. Dalam hal apa bertanya? Karena apa? Setiap orang itu punya berkahnya, ilmunya masing-masing, kepintarannya masing-masing. Apalagi ketika jenengan memiliki guru, ketika jenengan memiliki ustadz, kiai, tanya. Orang bertanya kita menandakan jenengan hina atau rendah kita. Jenengan mulia di hadapan Allah. Adanya jenengan bisa menduga daripada nafsu, bisa menduga daripada ego, bisa menduga daripada hati. Oh iya. Apalagi yang tanya orang kaya, apalagi yang tanya orang berilmu. Saya bisa memiliki ilmu, terus saya tanya sama jenengan, saya nggak tahu caranya ambil ilmu itu yang benar dari mana. Aku jadi ilmu, kita paten manusia atau dengan hina ya. Akhirnya dalam ya. Masa takon orang ngerti caranya dong nggak wudhu, malah takon mana yang jamaah. Berarti hobinya bodoh, enggak. Kalau di badan Allah, saya mulia. Karena apa? Mau bertanya. Untuk apa? Benahi agamanya. Benahi benar dirinya sendiri. Menjadi musibah api. Makanya musibah kayak seperti yang tadi awal disampaikan, musibah sebesar itu kita tidak tahu tapi nggak mau tanya. Kita tidak tahu urusan akhirat tapi nggak mau tanya, nggak mau belajar, nggak mau datang, nggak mau duduk, nggak mau silaturahim, nggak mau menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki atau yang diwarisi oleh Nabi ilmu seperti itu loh. Sing berilmu itu tetap ngaji, amal yang malah ilmu. Ojane karpe dhewe kesane ikune kesane egois. Karena semua itu adalah hasilnya perantara. Insyaallah manfaat barokah. Ya, istiqomahkan jenengan hajat yang dijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin jenengan dengan usaha jenengan, ya, tapi tawakal kepada Allah, maka semakin berhasil jenengan. Percaya sama saya. Jenengan semakin bagus keyakinannya sama Allah, semakin husnul sama Allah, maka semakin mudah Allah mempermudah keadaannya.
dari jenengan ketika jenengan dalam keadaan suci. Ini keyakinan jenengan atur Gusti Allah, husnudon Gusti Allah, tawakal Gusti Allah, ya lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka urusan semua terkait mau semuanya jenengan Allah bisa selesaikan. Ya, ilmu sangat mudah sekali. Karena jenengan akan sadar, oh ternyata Allah benar-benar maha besar. Seperti itu. Oke, insyaallah berapa manfaat. Menjadilah menjadi saksi dari Allah kelak ya. Tetesnya itu menjadi saksi ya Allah. Pada malam hari ini kita duduk di majelis ini semata-mata ingin takwa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa disampaikan dari Baginda Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu ada informasi penting ya. Kita tetap mengadakan agenda ziarah ya seperti biasa ya. Di bulan Rajab atau di bulan Syawal kita mengadakan ziarah. Kan setiap tahun kayak tahun kemarin yang kemarin kita mengadakan ziarah. Rencana kita mengadakan ziarah dengan rute ya. Dengan rute Bahnu Walangsana Moga. Terus ke keluarganya Habib Lutfi sama keluarganya Habib Otos makam Satu Pekalongan. Setelah itu ke Basam Sudi ya Miduri, setelah itu ke Bantunya Comal, Dawung, setelah itu ke Makam Hadar. Itu kalau nggak sampai ya insya Allah akan dilaksanakan hari Senin tanggal 13 Senin tanggal 12 tanggal 13 Maret. Jadi yang mau ikut untuk umum siapa saja ya. Pertama hari Mbah Nur, itu tradisinya pada bulan sebelum puasa kita akan berziarah itu, berziarah itu. Yang mau ikut silakan. Masalah berapa bayarnya ya, sama saudara Alvin sama saudara ininya ditulis di grup. Tetangga, anak mau ikut silakan. Kita kan ada biro sendiri ya. Nah, kita ada biro sendiri. Insyaallah barokah manfaat. Sempatnya ya bisa dihitung berapa orang seperti itu ya. Dan insyaallah Allah mudahkan kirimkan hamba-Nya Allah yang tulus yang ikhlas itu dalam meneruskan pembangunan majelis ta'lim al-awal wal bisyaq tempat parkir yang bukan tanah tempatnya. Insyaallah Allah kirimkan hamba-Nya yang ikhlas yang tulus yang ridha. Wallahu a'lam. Insyaallah manfaat. Besok rutinan Jumat sore khusus ibu-ibu dimulai jam 4 ya, selesai sebelum maghrib jam 5:30 selesai. Ya Rabbana ta'afna bi'anana ta'afna wa anana syurabna ala lama syurabna fatu alaina tawba fasir likulli hawba wastur lana al-awrati wa amin walidina Rabbi wa mauludina wal hadi wal
walhamdulillah.